Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ini Talk Show. Tuh, siapa itu? Main dorong aja. Nah, ini. RT. Ini kan? Ini manusia nih. Ini RT-nya kan? Iya. Bagaimana ada laku juga? Laku apa? Hah? Udah laku juga? Teh, lo bilang katanya di sini tempatnya Sule itu ada bajar, bajar kuliner, sama bajar yang namanya pakaian. Lah, lu Syukur lah. syukur. Nah, daripada gue ini buat tambahan lah. Cari buat tambahan, gue dagang kopi. Kagak sih, Andre bilang kagak ada di sini, kagak ada bajar, katanya kagak ada bajar. Percaya. Tenggorokanku beset nih. Ini namanya kopi tabrak. Tuh bro. Kopi itu bro. Teh, ini siapa yang nyuruh dagang di sini? Katanya Pak RT yang nyuruh. Apanya? Ini Bang Kubil sama Omes suruh dagang di sini katanya Pak RT yang Kopi nyuruh. makanannya gak ada, Andre. Bukan itu. Yang saya tanya bukan itu. Duh. Katanya Pak RT yang nyuruh dagang di sini. Tuh. Bodoh amat, ini sih gue nggak nanya. Ini kenapa suruh dagang kemari? Bukan barang telur ini. Telur apaan? Telur ula. Teh, Ular. Tuh. ini yang nyuruh dagang di sini siapa Teh? RT. Apanya lo? Ini pada kemari pengen buka dagangan di sini. Udah gelar. Gelar-gelar ini kan rumah orang. Terus masih Sule marah gimana? Bangga bener gue. Bangga apaan bangga? Cuma Sule doang orang yang namanya bijaksana. Rumahnya dibikin bajar. Sule. Tuh. Iya. Apa, Bang? Ya rumahnya dibikin bazar. Si Sule doang yang gue paling bangga. Kita denger, Iya. nggak usah diulang-ulang. Yang Sule. Bapak omongin udah 3 kali Sule. Bapak omongin. Tadi kan Pak, Teh. Tadi kan lo bilang, katanya. Banyak. Iya. Lah gua kagak ngomong main iya aja dia. Bajar apa namanya sebutnya bajar tungkring apa? Bajar cungkring. Wajar cung. Bajar cungkring. Ada bajar, ada tungkring apa angkring? Angkringan. Hah? Angkringan. Bajar cungkring, bajar angkringan Pak RT. Iya. Loh ini gimana ceritanya? Kita udah Iya bawa nih, dagangan kayak saya begini, udah kagak ada bikin kagak ini gimana kaos. sih? Udah gelar, tenang aja. Gue mau pokoknya begini satu lampak tuh gigoh aja gitu. Udah minta Jadi duit. bayar aja. Gimana ceritanya? Renegade. Saya kasih tahu. Sule belum ada informasi ke saya. Di sini nggak boleh dagang-dagang gitu. Ini kan rumah. Apa ya? Nggak boleh dagang di sini. Ntar Boleh. kok- nggak boleh. Syukur. Syukur apa? Orang saya nggak bilang nggak boleh. Syukur. Sana deh. Ntar kalau ketahuan Sule gimana? Untung banget Sule tempatnya luas ya. Gua bangga. Bangga banget bener banget. Aduh. Gua terserah dah. Gimana nih? Urusannya gimana, Teh? Jadi Ya terserah. Pokoknya kalau ntar Sule tahu gua nggak tahu. Enak di sini menami rumah Sule emang nggak hujan nggak hujanan. Iya, tapi kan harus ada izin dong. Kalau begini namanya nggak pakai izin, nggak boleh. Tahu tuh. Anda sebagai rukun tetangga harus Ini memberikan... kaos, nih gua jual kaos. Dagang apa? Ini bedu, dagangannya bedu, sama. Kaos. Sama. Ya. Dagangnya kaos. Lu bisa dagang apaan? Yang sekarang lagi laku. Apaan? Nyari no di Aceh. Tuh. Kaos, Jadi Tenang. jualan bazar. Kaos. Bang Kutil. Oh iya, Kubil. Ada apa ini kok rame-rame ya, Siapa? Petnya? Ada apa ya, kok rame-rame ya? Ada. Ini ada apa kok rame-rame? Gua ada kopi. Itu.
kopi Kenapa nih. rame-rame? Kopi. Ini dalam rangka apa, Mes? Bazar, kata Pak RT. Di rumah Sule ada angkringan bazar, bebas. Oh. Bebas di sini jual apa aja boleh. Cuman dagangannya sama masih Omas gue. Cuman maaf ini Bang Kubil kayaknya ini mangpet kupingnya kan nggak dengar ya. Jadi dia salah dengar. Sebetulnya hari ini tuh gua mau bikin bimbingan belajar. Bukan angkringan bazar. Bimbingan belajar. Bukan belajar. Bukan. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Bukan belajar. Bukan belajar. Tenang, Bimbingan belajar. Tahu meriah. Bukan angkringan bazar. Bimbingan belajar. Teh, ini udah modalnya Bukan nih. angkringan bazar. Bimbingan belajar. Gue udah kasih. Coba gue udah kasih tahu. No. Doang tahu digoreng dadakan. Bangga banget deh saya jadi warga. Biasa ya. Iya. Tapi mohon maaf Pak RT, ini salah. Bang Kumil salah ini. Bukan angkringan bazar. Saya tuh mau mengadakan bimbingan belajar. Bimbel. Itu. Teh, ini udah modalnya udah Gimana banyak nih? modalnya gimana ceritanya nih? Dre, Manisin pahitin. enggak saya nggak pesen kopi. Bukan manisin pahitin, korekin tuh. Tadi gimana kronologisnya? Dia datang. Ah. Jadi Bang Kubil sama Omes kemari. Dia bilang, wah mau buka bazar di sini nih. Itu. Iya itu. Kesel gua. Ngapa jadi ikut di budak-budak lo? Main bola. Udah, karena gini nih. Bolanya gula apa maunya? repot, karena nggak ada cewek nih. Pak RT. Gula pasir, apa pasirnya pasir geduk apa pasir sedot? Mau buat bangunan. Pak RT. Jadi nggak ada angkringan bazar. Adanya bimbingan belajar. Jadi salah. Oh gitu. Mana? Ini. Lu mau belum laku, gue mau diborong. Kurang kali, duitnya kurang kali. Cukup udah. Jangan di kupingnya jangan dialumin. Nggak ada ini. Ini Ini bimbingan belajar nih. Coba tambah. Teh, tadi lo Iya bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Jadi bukannya bajar. Itu tuh dengar. Kenapa harus banyak dulu uangnya? Salah dengar bukan ya? Salah dengar. Bukan salah dengar. Saya bangga. Anda emang nggak dengar. Bukan salah dengar. Nggak dengar. Udah, Ini kita udah ini bikin-bikin gimana gini. nih urusannya nih? minta Gimana ganti rugi coba? sama dia. Tenang aja, kumpulin situ gue borong. Kasih. Gue borong gimana? Duit gua aja mil lo teh. Lu jangan yang duit hilang lagi. Udah minta ganti rugi aja udah. Teh, Minta ganti rugi Pak RT, ini Pak RT. gimana ganti? Ini gimana nih? Pulangin Ganti duit. rugi. Iya dong. Apaan gua nggak ganti kan pasti rugi. Udah biarin aja lah. Udah nggak denger ini. Lu ganti baju pohos. ya Bang udah Kubil di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oh gitu ya? Ya, setelah Udah, yang ya satu udah. ini. Di sini aja. Ya, kembali lagi di Ini Talk Show Ruang Guru. Ya, sebelum ngobrol-ngobrol dengan Bang Kubil, kita juga sudah kedatangan bintang tamu cantik. Kita langsung saja panggilin dia, Friska JKT48. Kasih tahu dulu buat bintang tamu sebelum duduk. Oh iya. Kakakku kok di sana? Kayaknya kakak adik. Asik. Apa? Kakak adik. Iya, namanya Kakak Ananda Omes Laksani. Iya. Jadi kalau di kartu keluarga tuh kita satu kartu keluarga. Cuma emang udah ada tip ekannya gitu. Satu keluarga. Iya. Ini saya satu kartu gape. Berhubung sudah ada 2 bintang tamu, sebelum duduk kita harus berjoget dulu. Untuk menikmati suasana hari ini. Ya, musik.
tradisional Betawi. Hah? Jaipongan, Jawa Oh iya, Barat. jaipongan. Lu mau duduk? Enggak sih. Hah? Joget dong. Joget dulu, lu kan duduk. Gua nggak mau duduk, gua bisul. Tadi kan udah. Belum. Tadi udah barengan. Musik. Joget lu. Joget lu duduk. Lu duduk lu joget lu. Ini siapa yang main gendang? Nggak enak banget ya? Ketukannya ya. Pukulannya jauh sama Ega Robot ya. Oke, karena malam hari ini bintang tamu dan artis ini jago acting sebenarnya ya. Kali ini kita akan mengajak bintang tamu untuk ngobrol dengan cara yang unik. Yaitu kita akan menantang bintang tamu dan semua yang ada di sini saling bertanya dan menjawab sesuai dengan ekspresi yang sudah dituliskan dalam amplop. Nah, Oke, udah Ini paham ya? dari tadi joget tapi nggak ada yang duduk, itu gimana ceritanya? Siapa? Pada joget berdua tapi nggak ada yang duduk juga. Ini karena kebahagiaan kita aja. Kita harus selalu bahagia. Betul. dia duduk tuh. Dia belum joget tuh. Hah? Udah, dia mah jelek jogetnya. Omes mah jaipongan mah apa gini. Itu ada berapa amplopnya? 1, 2, 3, 4. Lu ikut? 5 tuh. 1, 2, 3, 4. 5 ya 5. Ini Mes. Aduh. Jadi ngambil satu, nanti kebagian ekspresi apa ya. Misalkan ada sedih, marah, ngambek, gaul, dan yang lain-lain. Yang seneng yang mana, Om? Lu jangan ditanya, saya juga nggak tahu yang seneng yang mana. Ini nukerinnya di mana? Di Taman Mini. Bisa nggak pocong? Aduh, aku deg-degan. Mana? Udah tahu maksud dia. Chemistry. Kamu ah. Ini boleh dibuka belum? Buka. Belum. Boleh dong, masa nunggu maghrib itu kan puasa. Oke. Oke. Ekspresi malu. Ekspresi malu. Ekspresi malu gimana ya? Gua kan orangnya malu-maluin. Wih. Benar. Bahagia, bahagia. Ekspresi bang. Ditempel ya, ini stiker. Stiker ini kita bikin di sablon Samsuri ya. Iya. Ya kan tukang sablon Bapak Lujeng lumayan. Biar laku, kan berkah, ya kan? Alhamdulillah. Beneran tukang sablon? Dapat pahala. Keren. Oke. Ini malu gimana ya? Aduh, Aku... Itu lebih ke cilepeng ya? Itu malu ya? Kan malu. Kan malu. Lu apa? Aku sedih. Marah. Marah. Lu mau malu apa mau marah? Marah ya? Lu lagi pengen marah-marah kan? Lu mau marah? Oke, gua marah ya. Bahagia. Disimpan di sini. Di atasnya aja. Ekspresi. Boleh. Oke, Di sini. takut ya. Takut. takut. Oke, silakan Aku duduk. sedih. Omes juga duduk. Ya. Kamu yang malu duduk. Siapa yang akan bertanya dulu? Omes? Aku dulu. Oke, Aku ekspresi sedih ya, jadi harus menyesuaikan ya. Oke. betul. Bang Kubil. Bang Kubil ini kan dikenal karena sosok yang kenal akan kebudayaan Betawi. Dan udah bikin cagar Betawi namanya oplet, ropet. Itu benar gak sih? Dari tadi ketawa nggak berhenti-berhenti. Nangis. Emang bener. Gue punya sanggar. Sanggar dia banget bener. Nggak percaya? Enggak. Kenapa namanya
kenapa namanya Oplet Robert? Oplet Robert itu singkatan ocehan plesetan rombongan Betawi. Wah. Tepuk tangan. Tanya. Sanggar tersebut, tanya. Malu. Tanya, harus sambil tanya. Malu juga harus sambil tanya. Tanya! Buruan. Bang Kubil, Ah. sanggar tersebut udah 18 tahun berdiri kan? Kok nanyanya sembari begitu sih? Bener. Awal mulanya berdiri gimana? Mulai berdiri pasti sebelum berdiri pasti duduk dulu. Iya, duduk, berdiri gitu ya. Senang. Iya, Bahagia. itu dulu kita ngumpul bareng-bareng ya kan, nggak punya kerjaan karena apa ya, sanggarnya yang pertama gurunya udah meninggal. Meninggal sampai gini hari meninggal. Ya kan meninggal emang dari sekali Iya, doang. terus kita ngumpul, akhirnya bikin deh komunitas. Namain apa ya? Nama ini aja. Yang kendaraan yang udah nggak dipakai lagi. Apaan? Oplet. Apaan tuh oplet? Singkatan. Apaan? Ocehan plesetan. Biar ada kerennya, biar ada kerenan dikit. Belakang ke siapa? Robert. Robert apaan? Rombongan Betawi gitu. Bahkan sanggar tersebut juga sudah menjalani kerjasama dengan Pemkot Jakarta Timur. Alhamdulillah. Jawab lo! Marah. Benar, Gandeng Bang atulah. Sule. Gak cuma Pemkot Jakarta Timur, Pemkot Jakarta juga. Oke, gitu. Jakarta semua ya? Jakarta secara keseluruhan. Dalam hal Ya. ini ya ada turunannya apa? Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Begitu, Bang Mantap. Sule. Takut dia? Hah? Takut dia sama orang tua? Tenang. Dia tidak akan mengerogah halah. Kamu tanya tuh dia biar nggak ketakutan. Malu. Friska. Oh, takut. Susah ditanya kalau Salah, ini salah ekspresi sebetulnya. Harusnya Tuker jangan kali ya yang takut. saya ya? Iya, sedih aja. Sini. Kalau takut ya susah jawabnya. Kalau takut. Iya, takut. Iya. Apa kayak gitu, ketawa kayak itu. Sedih. Sedih juga tetap ditutupin ya. Friska katanya waktu Karena sedih juga butuh senderan, Om. Iya, tapi agak kelihatan mukanya. untuk bisa satu panggung dan menggunakan satu seragam sama melodi, dulu katanya harus butuh waktu 5 tahun ya. Sedih. Jawab! Marah. Iya, Ngagetin ya ini ya. Marah. bener. Bahagia terus nah. Iya, betul. Sedih. Sedih dong. Butuh 5 tahun buat bisa satu seragam sama kakak sendiri. Harusnya aku udah masuk TK. Kenapa harus nunggu 5 tahun sih? Lucu nih. Lucu segmen ini tuh. Geli gue, padahal harus marah tapi gue geli. Pengen tawa. Aku harus sedih tapi pengen ketawa. Kenapa harus nunggu 5 tahun? Iya ngomong-ngomong katanya kamu ini doyan banget ngopi ya? Jadi yang jawab yang mana dulu? Terserah kamu deh. Iya, karena di JKT48 kan emang mungkin persaingannya ketat ya. Dan mungkin progres setiap member itu beda-beda. Makanya mungkin setelah baru 5 tahun aku untuk pantas bisa berada di posisi seperti itu. Tapi menurut aku itu worth it sih, karena waktu aku terpilih di single yang bareng sama kakak aku sendiri itu atas dasar voting fans gitu. Jadi aku ngerasa aku sangat-sangat didukung gitu pas saat itu. Kamu juga katanya ngefans sama
Marquez. Kenapa tuh? Sebenarnya awalnya tuh gini, waktu itu kan. Sedih dong. Oh iya. Iya ini benar sedih. Jadi dulu aku sebenarnya ngefansnya sama Pedrosa duluan. Tapi nggak dibolehin sama kakakku. Kenapa? Katanya dia duluan ngefans, jadi aku nggak boleh ngefans yang sama orang sama yang dia fans gitu. Jadi aku harus milih yang lain. Asem sekali. Kalau begitu, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selesai berarti ya. Capek. Selesai. Alhamdulillah. Ini tuh segmen yang ditunggu-tunggu dia. Energinya keluar semua. Emak gua kalau nonton ini talk show, kalau nggak ada segmen ini nggak nonton. Mes, kalau dari tadi orang lain menikmati segmen ini lu malah main handphone, gimana sih lu? Ini laporan dari orang rumah. Laporan apa? Dia anak gua tuh nggak mau bimbel, udah bayar mahal-mahal. Si Embun pagi. Iya, anak saya yang namanya Embun. Emang bimbel di mana? Biasa, bimbel-bimbel yang kayak biasa gitu lah. Tapi katanya tempatnya ngebosenin, jadi dia nggak mau juga. Terus emang nggak ngaruh juga ke prestasi dia di sekolah. Kasih tahu. Wah, Mes, gua harus kasih tahu lu, Mes. Kalau mau masukin anak ke bimbel, itu udah mending masukin ke di ruang guru aja. Oh, yang bimbel online itu ya? Nah itu dia, gua nggak ngerti gimana cara pakainya. Gampang, co-foundernya itu temen gue. Abis ini ntar gue telepon, gue undang ke sini. Biar kita ngobrol ya soal bimbel ruang guru ya. Oke. Oke, kalau gitu iklan Kita dulu. nanti ngobrol. Belum, udah nggak ada ekspresi. Saking senangnya gue di segmen ini. Ya udah, kalau begitu nanti kita akan tunggu foundernya yang akan hadir di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang bimbel, bimbingan belajar di ruang guru. Di sini aja. Ya, kembali lagi di Ini Talk Show Ruang Guru. Oke, Bang Kubil. Ya. Bang Kubil ini kan identik banget dengan sinetron-sinetron religi. Iya. Tanggapan abang sendiri bagaimana? Bang? Apa memang abang yang mau ngambil khusus sinetron religi atau memang tawarannya memang pas di situ? Kayaknya ini keberkahan kali ya Bang Andre ya. Sebenarnya sih dari awalnya sih ini sih nggak milih-milih sih. Apa yang dikasih ya kita jalanin gitu. Karena memang kesiniinnya alhamdulillah dapatnya cerita yang sifatnya religi lagi. Ya udah nikmatin aja. Iya, tapi malah saya lihat ketika sudah bermain banyak di sinetron religi, kelihatan abang kesehariannya malah berubah nih, udah dari mulai bajunya. Merubah emang megalomen. Tapi ini ada sesuatu yang unik yang mau saya tanyain. Abang nih bikin sendiri bajunya nih, Bang? Iya, ini corak-corak Betawi ini. Betawi ya? Corak Betawi. Desainnya juga lucu banget ini. Ya kita bikin sendiri. Jadi Itu ada tulisan si Pitung, tuh ada opletnya tuh ya. Iya. Dan ini memang baju kayak baju koko gitu juga ya? Ya, ini gamis modelnya Gamis gamis, ya? Bang Andre, gamis nih. Tadi kalau kata Bang Sule kan pakai apa ya? Kayak mak-mak gitu kan. Sebenarnya sih bukan mak-mak karena kita yang pakai laki jadi laki-laki bukan mak-mak. Laki. Ini dipakai buat sholat juga bisa ya? Alhamdulillah buat sholat, buat apa aja bisa. Ini koleksi di rumah nih atau memang Alhamdulillah. produksi juga? Enggak sih. Bikin dong, Bang. Pasti banyak yang suka deh. Oh gitu ya? Iya, misalnya kubila ikan. Kubil collection. Collection. Wih, keren banget ya. Keren, soalnya desainnya unik. Iya, Dan tadinya pas saya liatin, wah kayaknya gua kalau pakai gini cocok juga nih buat Jumatan atau Iya. di rumah gitu kan. Modis juga soalnya. Buat di rumah kan enak. Kalau apa-apa tinggal singkep. Nah, Ya kan ke toilet, Iya. Nah, ya. iya. Boleh juga bikinin buat JKT48. Hah? Mau minta dibikinin juga? Wih, keren juga kayaknya. Biar keren gitu. Jadi gitu kita ya? juga nanti ada Betawinya di sini. Iya, salam. Boleh. Bang, bener keren Bang. Iya. Saya sih punya ide mendingan bikin Bang desainnya. Amin. Ini ada kejadian nih, Abang karena perannya berhasil. Jadi kalau di luar katanya pernah dipukul sama ibu-ibu di Medan karena peran Abang yang menyebalkan itu. Sebenarnya bukan di Medan, Bang Andre. Sebenarnya waktu itu pada saat kita ngadirin perkawinannya soulmate. Oke. Soulmate kan keluarga besarnya kan dari Medan kan. Iya. Gitu aneh iring-iringan tuh sama harim, sama anak ya kan. Boyongan datang. Tiba-tiba di belakang didemuk morong. Lubuk, aneh sampai nyusruk. Wah, ya Allah. Sampai nyuksruk. Sampai nyusruk aneh bener. Wallah ya sampai nyusruk.
Pas nengok, "Wah, Mama, aku benci sama kau, tapi kau lucu," katanya. Ya lucu sih lucu, jangan ditanya ke orang. Jadi Astagfirullahaladzim. spontan mungkin uhui ya, Iya, dia pukul. Spontan Mungkin maksudnya bukan mukul kali, tapi gemes kali ya. Benar. Gitu Tapi kali. itu bahaya dong Bang Kubil. Sampai nyusruk segala. Itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ya kita demuk juga kali mungkin ya. Cuma karena ibu-ibu ya kita maklumin juga deh. Tapi ya itu bahasanya juga lagi kan bahasa kedaerahan gitu kan. Dipikir juga ya kita hadir di sini kan juga bisa karena mereka kan. Bisa kayak begini diundang di talk show juga kan karena mereka juga kan. Jadi jadi syukurin aja deh. Besok-besok Bu jangan mukul ya Bu kalau bisa. Friska, saya mah aduh sama Friska tuh dari dulu saya mah ngefans. Ya. Friska, kalau kamu kan ngefansnya sama Marc Marquez, aku mah ngefansnya sama kamu ya. Peres. Bener, makanya aku mau nanya. Ini Friska ini katanya punya cerita-cerita lucu. Kalau waktu konser, kalau Bang Kubil kan sampai dipukul gitu kan. Kalau kamu tuh katanya sering sampai gitu cubit-cubit, dicubit-cubit atau gimana gitu. Pakai tang katanya. Tang listrik lagi. Ledes Enggak langsung. sih. Mungkin kalau misalnya kayak kita kan lagi sering, kan kita sering keluar kota juga. Iya. Biasanya tuh kalau fans yang luar kota itu kayak excited banget kan kalau ketemu. Terus kalau misalnya cewek kayak gemes gitu. Kayak kalau misalnya pas kita lagi lewat gitu kadang-kadang suka ada fans cewek yang nyamperin, "Ih, kamu cantik banget." Kadang kayak gitu. Pernah nggak ada cowok yang gitu? Ih gemes. Oh, itu langsung ditarik kayaknya. Enggak ya. Ya, Enggak sih, soalnya cuma kadang kalau nyubitnya konser juga kan. banyak ceritanya lebih banyak di backstage sih. Oh, iya iya. Salah satu kelebihan JKT48 itu adalah ketika dia bikin konsep uniformnya. Betul. Itu juga menjadi sesuatu daya tarik menurut saya ya. Di samping memang personilnya yang lucu-lucu, ditambah dengan uniformnya yang unik. Iya. Saya cocok nggak ya pakai baju ini? Tidak untuk kami sih, tidak untuk kami bayangkan Iya, juga. kalau ini kan Friska JKT48, Iya. Andre Taulani AKG 47. Kenapa KG 47? AK 47. Pistol itu senapan, Senapan AK 47. Oke. Kenapa nyuksruk? Kan sopan. Oh iya 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 iya. Mas Andre, Ya. Lala habis beli belanjaan nih loh. Terus Waduh, Kesedot ya? waduh. Kesedot belanjaan. begitu. Ah, tadi habis belanja tau Mas. Iya, iya. Terus denger gosip-gosip banyak banget sama ART-ART situ loh. Gosip apa? Gosip tentang tamunya Mas Andre. Yang mana? Ada dua nih. Friska atau Bang Kubil? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Gosip apa sih coba? Gosipnya adalah, tak buka dulu ya. Iya. Kejauhan. Ini. Yang pertama buat Mas apa Bang? Kupil. Manggilnya Mas apa Bang? Kopil. Kopil. Jangan kobel, masuk. Upil. Kupil lagi. Udah cukup bolot aja yang budak. Apa? Kubil. Kubil. Panggilnya Kubil, babe, iya. babe, panggilnya babe. Babe. Oh. Kubil. Bang Kupil. Iya, iya. Gosip atau fakta? Bang Kupil itu nggak pernah bermimpi jadi seorang artis. Jangan dijawab dulu. Kita lihat videonya dulu. Kubil aja tak pernah mimpi menjadi artis sinetron. Karena nggak pernah tidur. Hah? Kalau tidur Iya. baru mimpi. Tidur dulu baru mimpi. Gimana Bang komentarnya Bang? Bener ya? Emang nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran sama sekali. Nggak pernah kepikiran. Nggak ada Bacakan lah. gitu berarti. Nggak terkilas dia pengen jadi artis apa enggak. Pertama kali main film atau main sinetron apa Bang? Sebenarnya dulu masih TV masih satu kali ya zamannya TVRI. TVRI. Oh Abang udah main loh jam TVRI? Udah, dulu main drama remaja. Itu dulu kita main drama remaja merasa kayaknya udah super banget. Ya kan? Begitu masuk studio dingin banget. Begitu syuting
kayak orang ngancem, abis ini dialog gue nih, abis ini gue nih, abis ini gue nih. Jadi nunggu jadi kayak orang gimana itu, karena umur baru kan. Umur Baru berapa begitu. itu Bang Kubil? Umur berapa ya? 20-an. Kurang. Belasan masih. Masih sebelatan. Berarti udah lama juga ya Bang Kubil ya Iya, masuk ke dunia entertain ya. Zaman TV masih satu udah berarti. RI, wah. Ya alhamdulillah lah, berkah. Pak Haji juga. Saya tahu Bang Kupil karena kocak waktu ngomong yang tadi. Nah itu tuh. Coba ngobrolnya kayak begitu coba Pak Haji sama Bang Kubil coba biar Itu yang bikin gue suka ketawa-ketawa di rumah tuh. Di situ baru gue kenal Bang Kupil tuh. Oke selanjutnya Angela. Selanjutnya adalah gosip atau fakta kalau Bang Kupil ini sering banget ditawari untuk tanam modal. Tanam modal. Jadi bukan tanam benang, tanam modal gitu. Ya, bukan tanaman. Ya apa ya, orang merasa sepertinya mungkin Bang Kubil cukup nilai berhasil kali ya. Sampai ada yang nelpon, sampai kita kadang-kadang kewalahan. Ini orang apa, kita bingung banget gitu loh. Kayaknya udah, aduh puyang juga kita ngadepinnya kan. Suruh Bang investasi. ikut ini, bang ini. Saya nggak tertarik, saya bilang gitu kan. Satu nggak tertarik, kedua memang nggak ada duitnya gitu kan. Jadi bingung gitu mau ngomong apa. Jadi banyak ini mungkin apa namanya sales itu marketing yang telepon ke abang ya. Iya. Minta masuk untuk tanam modal di sini gitu-gitu ya. Iya, artinya ya saya kadang-kadang suka nanya juga, merasa nggak nyaman juga, ini dapat nomor teleponnya dari siapa sih gitu kan. Oh iya. Ya, gitu. Tapi ya pikir ya udahlah. Ya, Cuekin aja Bang. Cuekin aja sih, Bang. Ya, kalau emang nggak mau gimana, udah mesti dipaksa ya nggak? Iya benar. Coba Iya. selanjutnya Jel. Mbak Friska, gosip atau fakta? Jadi kalau semasa sekolah, Friska ini sering banget kena razia sampai dipanggil sama guru BP. Waduh. Razia apa? Wow, Friska? wow, wow. Razia terlalu cantik. Enggak, aku tuh malah nggak pernah sampai kena guru BP sih. Cuma dulu jadi gini, dulu pernah seringnya kena sama ini kesiswaan. Yang suka ngecekin. Enggak bukan yang suka ngecek seragam. Iya guru BK biasa BP. Bukan guru BP tapi ada bawahnya Security. Hansip. Apa dong? Penjaga sekolah kali penjaga Enggak, sekolah. pokoknya ada guru yang emang Seswa. iya namanya ya yang kayak gitu, yang Seswa. ngecek kelengkapan. Kayak siswa ya Bu. Kesiswaan. Iya kali ya, iya. Kesiswaan. Siswa. Ya begitulah pokoknya. Ya. Karena dulu tuh mama aku tuh kayak kalau beliin kaos kaki kan harusnya pakai warna putih nih kaos kakinya. Terus mama tuh nggak mau beliin warna putih karena nanti katanya cepet kotor, jadi beliin warna hitam. Aduh. Terus sepatu aku tuh kan harusnya warna hitam. Cuma nggak tahu mama tuh kan emang suka seliwer ya. Kadang biru dibilang hijau dibilang biru gitu. Jadi harusnya warna hitam, dia beliin aku warna coklat. Jadi ya udah. Jadi gitu. Dulu sering banget diambil kaos kakinya karena warna hitam. Tapi tetap aja dibeliin hitam lagi. Kamu sama Melody itu apa sih hubungannya? Kayak mirip banget. Dijawab nggak ya? Jawab dong. Ya, mirip sama Melody ya. Lah ya iyalah. Adik kakak. Jawab dong. Kakak. Oke. Oke. Jawabannya betul. Oh jadi kamu tuh kakaknya Melody? Nah, nggak ada yang nyangka kan. Ada Aku ya. sengaja mancingnya tuh karena banyak pertanyaan mirip Betul. banget. Orang-orang nggak ada yang tahu kalau Friska ini adik kandungnya Melody. Jadi Pak Haji ini ngecek barusan karena Pak Haji Iya. ini dari bagian kesiswaan. Kesiswaan. Jadi barusan dicek. Tapi beneran kamu pernah tidak dianggap sama keluarga, tidak dianggap keluarga sama Melody? Ih gosip. Nah, Aslinya mah ya kalau misalnya aku bikin salah langsung bilang, oh lu bukan adik gue gitu. Oh itu doang gara-garanya. Aslinya mah sering Sering kayak gitu ya. sering Nih. dizolimi namanya juga adik. Ada Iya. faktanya tuh, lihat tuh. Friska JKT48 nggak dianggap keluarganya. Aduh ya ampun, sedih banget ya. Sedih banget emang jadi adik tuh. Nggak apa-apa. Itu bentuk kasih sayang kakak sama adik sebetulnya. Denial ya? Iya, memang begitu kakak tuh begitu. Kakak punya rasa ego karena dia merasa kakaknya. Dewasa, Merasa usia dewasa. lebih. Itu hal yang biasa. Tapi sesungguhnya di balik keegoisannya dia punya rasa yang begitu sayang sama adik. Gimana Angela, udah gak penasaran sekarang? Sudah lega. Terima kasih. Kamu suaranya agak serak-serak gitu ya? Iya, serak-serak basah gini loh. Piye yo? Jemur. Aku jawab. Iya benar, Katanya kan basah. basah. Basah mah dijemur. Iya, jemur. Udah tahu Udah tahu ceritanya, ya? udah nggak penasaran lagi. Oke, mau
pesen baju sama Bang Kubil? Baju apa peseninnya? Boleh deh. Boleh. Boleh. Ini Lewat request. aku ya? Tapi nanti diukur dulu berarti. Iya, nanti aku ukur. Panjangnya, Iya, lebarnya lewat diukur. aku ya? Oh iya. Jadi rasa lu sekarang. Agency. Enggak, nanti Pak Andre yang ngukur. Iya, maksud aku ke situ. Itu maksud aku ke situ. Kamu paham? Ya udah, Angel pamit dulu ya Mas. Iya, iya. Mari. Mari. Nggak jadi ngukur baju? Nanti dong, Oh kan nanti. lagi ngobrol. Oh iya deh. Nanti aja. Mari. Mari, Angel. Ya, tadi kan saya udah janji ya, mau mendatangkan co-foundernya Ruang Guru. Kalau begitu, gua telepon dulu ya. Ya mana temennya dong? Aduh, banyak mau ditanyain nih. Buat si Embo. Halo? Oh, sudah di mana? Sudah sampai. Masuk aja, udah ditunggu nih. Oke. Oke, ini ada Mas Iman. Mas Iman ini adalah co-founder dan juga CPO dari Ruang Guru dan juga Chief Product and Partnership Officer, ya betul ya? Itu dia singkatan dari CPO. Namanya adalah Mas Iman. Mas Iman Usman ya? Betul. Mas Iman. Tadi saya sempat sounding nih ke Omes, ke teman-teman semua bahwa ada anaknya Omes ini ikut bimbel tapi nggak nggak pengaruh ya? Iya, nggak ngaruh. Terus mungkin karena ngebosenin gitu. Akhirnya saya undang Mas Iman supaya memperkenalkanlah Ruang Guru ini nih. Kira-kira seperti apa nih? Silakan Omes mau tanya apa nih? Nah, kalau pertanyaan saya sih simpel. Gara-gara tadi udah dijelasin Mas Iman ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus bimbel di Ruang Guru? Kan ada yang lain. Jadi thank you semuanya udah menerima saya di sini. Jadi Ruang Guru sendiri sebenarnya selalu berupaya gimana caranya kita bisa ngasih layanan konten pendidikan yang berkualitas. Jadi di aplikasinya kita, di websitenya kita, anak-anak sekarang bisa mengakses ribuan video belajar, latihan soal, tryout, semuanya dari aplikasi. Nah kenapa harus gitu ya Ruang Guru gitu? Karena banyak orang berpikir, emang bisa ya belajar lewat aplikasi gitu. Sebenarnya bisa, karena videonya itu dibuat dengan cara yang sangat menarik sekali. Jadi ada animasinya, ada infografisnya, jadi orang tuh nonton nggak bosen. Kayak nonton video kartun lah gitu. Karena sama funnya gitu. Cuman ini edukatif. Jadi anak-anak jadinya nggak bosan. Terus kemudian yang kedua karena dia di aplikasi, jadinya siapapun, dimanapun, jadinya bisa akses. Kapanpun dan harganya juga terjangkau. Jadi nggak harus misalnya dia tinggal di kota besar, yang tinggal ngesot dikit misalnya ibaratnya ketemu bimbel gitu. Atau misalnya apalagi kalau Jakarta ya, kan macet banget tuh. Udah habis di jalan sendiri gitu. Nah ini mereka bisa belajar di mana aja. Jadi fleksibel sekali gitu. Oh gitu, wah. Nah, mulai terbuka. Aku mulai terbuka. Ya. Keren, Ruang Guru ini keren banget. Mas, ini kan Ruang Guru udah cukup leading lah sekarang ya. Orang-orang udah mulai pada aware lah. Sekarang memang sudah sebesar apa nih Ruang Guru nih? Iya, jadi alhamdulillah sekali sekarang Ruang Guru sebenarnya usianya udah 5 tahun gitu. Jadi dan dalam 5 tahun terakhir ini kita banyak sekali perkembangannya. Sekarang kita punya lebih dari 4.500 pegawai. Jadi salah satu startup yang pegawainya paling banyak sebenarnya. Jadi banyak memperkerjakan anak-anak muda juga gitu ya. Tapi di sisi lain juga penggunanya juga sangat besar sekali. Jadi di antara aplikasi belajar sebenarnya kita itu paling besar se-Asia Tenggara. Jadi bukan cuma di Indonesia. Jadi sekarang itu kita bersyukur banget sudah ada 15 juta pengguna. 15 juta orang ya. Jadi bukan bukan apa gitu. Bukan kacang gitu, tapi 15 juta orang yang menggunakan aplikasi belajar Ruang Guru gitu. Jadi kita juga sangat bersyukur sekali. Jadi karena ini tuh yang bikin senengnya adalah ngeliat bahwa ini bukan banyak orang berpikir, oh yang make itu akhirnya orang-orang di Jakarta aja. Iya, itu benar. Padahal sebenarnya 80% pengguna kita itu di luar Jakarta. Dan banyak justru di kota-kota kecil. Di daerah yang gitu selama ini tuh nggak punya akses, nggak punya kesempatan. Nah sekarang jadinya mereka punya kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota besar. Karena mudah gitu. Ya, luar biasa. Jadi menghubungkan juga tuh ya, anak-anak di daerah, ya kan? Jadinya banyak anak, kalau dulu kan ibaratnya
saya dulu kan lulusnya dari UI, terus orang bilang, wah kalau di UI itu isinya anak-anak Jakarta doang gitu. Dan memang betul kenyataannya gitu waktu itu. Tapi kalau sekarang tuh kita ngeliat banyak banget anak-anak di daerah akhirnya punya kesempatan yang sama untuk masuk perguruan tinggi yang bagus, sekolah yang bagus, karena fasilitasnya sama-sama ada gitu. Oke, nah pertanyaan saya untuk ruang gurunya sendiri, ada yang baru nggak dari ruang guru? Mungkin fitur-fitur atau apa gitu kalau mendengar penjelasan tadi? Jadi banyak banget yang baru yang kita update. Jadi yang pertama video belajarnya. Video-videonya itu selalu baru, terus selalu diperbaiki gimana caranya supaya makin hari makin bagus. Beda kalau misalnya belajar offline, kan apa yang didapat ya udah gitu aja ya. Nah ini misalnya belajar sekarang, minggu depan bisa beda gitu pelajarannya tadi karena diperbarui terus gitu. Yang kedua, ada fitur-fitur barunya. Jadi misalnya kalau dulu orang kan ada yang bilang, wah kalau kita kan ada soal-soal banyak tuh, bang soal gitu ya, atau tryout. Banyak orang yang berpikir, wah susah nih kalau ngerjain soal itu online gitu. Biasanya kan soalnya pakai buku soal, di print gitu ya. Nah sekarang bang soalnya kita tuh bisa di print. Dan kemudian kalau di print nanti bisa dikerjakan, lalu nanti bisa langsung di-upload aja langsung keluar hasilnya. Iya, jadi tinggal ada di print, dikerjain ya, ada QR code-nya. Oh, ada QR code-nya. Nanti tinggal di scan, terus kemudian nanti nilainya langsung gitu. Kalau nggak kebaca gimana? Keren banget. Bisa. Kalau tulisannya nggak kebaca gimana? Kan ada ini ya multiple choices kan, ada ABCD-nya, jadi bisa. Oh, nggak ditulis tangan ya? Nggak tulis tangan. Jadi kan ujiannya nanti ujian nasional segala macam juga multiple choices. Nah yang kedua, kita juga ada fitur-fitur baru. Jadi misalnya sekarang ada study planner. Banyak orang tua yang takut, wah kalau belajar online anaknya nanti bisa nggak ya belajar sendiri. Kan nggak ada yang ngingetin. Kalau offline kan ada jadwalnya. Nah ini ada study plannernya. Jadi bisa di schedule misalnya kalau saya mau masuk universitas ini, target nilainya segini, maka belajarnya harus seperti apa. Dan jadinya diingatin terus tuh. Jadi ada remindernya. Dan ada banyak fitur-fitur lainnya tinggal dicek di aplikasi Ruang Guru. Jadi misalnya nih mau kuliah di UI nih. Nah berarti targetnya setelah saat dia menggunakan itu sampai nanti masuk ada semua di situ. Ada. Jadi bisa set target dan dari targetnya itu jadi ada rencana belajarnya. Rencana belajarnya hari seminggu berapa kali. Seminggu berapa kali. Jam berapa yang ideal, berapa jam. Dan dari tryoutnya juga bisa ngelihat gitu. Kalau misalnya UI misalnya passing grade-nya misalnya harus nilainya segini. Wah saya masih di sini nih sekarang. Jadi tahu kan perbandingannya sama teman-teman yang lain. Jadi selalu bisa dimonitor gitu. Cakep banget. Coba waktu sekolah ada kayak gini. Iya. Oke. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Gak apa-apa nih. Saya juga jadi tertarik. Mas Iman, sekali lagi mungkin bisa diingatkan cara menggunakan bimbel Ruang Guru ini gimana caranya? Jadi gampang banget. Jadi sebenarnya karena dia bisa diakses di aplikasi ya. Jadi bisa tinggal buka Play Store ataupun iOS juga. Tinggal cari aja Ruang Guru gitu ya. Nanti langsung tinggal download, tinggal register aja, masukin nama, daftar sederhana. Nanti tinggal langsung langganan dan bisa akses semuanya video belajarnya. Jadi enaknya Ruang Guru tuh gini, sekali bayar udah langsung terbuka tuh semua pelajaran udah termasuk semua di sana, semua topik-topiknya ada, video, latihan soal, tryout semuanya udah. Jadi nggak perlu bayar 2 kali, bayar 3 kali, suruh nambah lagi nggak perlu gitu. Ini udah banyak penggunanya, tapi udah terbukti belum hasilnya? Terbukti banget ya. Jadi kita banyak banget melakukan studi-studi nih sebenarnya untuk membuktikan bahwa ternyata belajar online itu efektif. Apalagi pakai punya kita gitu ya. Jadi misalnya yang pertama dari datanya kita, pengguna Ruang Guru itu punya likelihood atau kemungkinan untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang dia mau itu 4 kali sampai 5 kali lebih besar dari orang yang tidak menggunakan. Yang kedua, 92% pengguna itu bilang dalam 3 bulan aja nilainya udah langsung naik. Terus kemudian kita juga banyak nih dengar success stories lah, kisah-kisah sukses dari anak-anak yang, oh ini kayaknya kalau dari kasat mata kayaknya nggak mungkin lah lu berhasil gitu. Tapi ternyata kalau ada niat belajar bisa. Jadi misalnya ada cerita tentang anak yang dia tadinya buruh pabrik. Dia nggak sekolah, akhirnya dia ngambil kejar paket C dengan persiapan di Ruang Guru, dia persiapan perguruan tinggi, sekarang terima di UI. Atau ada juga tadi bapaknya petani, ibunya itu TKW di Malaysia. Tadinya udah ini sekolah nggak ya? Sekarang keterima di UGM. Belajar tentang pertanian, jadi bisa ngebantu bapaknya nanti ke depannya. Jadi banyak sekali kisah-kisah seperti ini yang menurut saya justru jauh lebih membuat apa yang kita kerjakan di Ruang Guru itu berasa sangat berkesan gitu. Iya. Ini misalnya nih udah semester 2 nih, terus banyak ujian. Murid-murid bisa dapat apa dari Ruang Guru?
Banyak banget. Jadi di Ruang Guru kita selalu berinovasi tadi seperti yang saya bilang ya. Jadi selalu akan ada video-video belajar yang baru dan kemudian khusus karena semester 2 itu kan ibaratnya semester ujian. Karena banyak banget ujiannya gitu ya. Ada ujian nasional, ada ujian semester, banyak banget udah puyeng lah gitu ya. Nah, kita akhirnya gimana ngebantu supaya persiapannya juga jadi lebih matang. Tadi ada rencana belajar, tryout juga bisa ada banyak sekali. Ada paket-paket yang khusus dibukin untuk kita jadi lebih cepat paham tentang konsep tertentu. Jadi udah saatnya lah gitu. Kalau di semester 2 tuh udah saatnya jangan malas-malas lagi sebenarnya gitu. Ini keren sih, ini konsepnya keren banget. Terima kasih. Luar biasa. Saya dulu S1-nya di UI, cuman S2-nya di Amerika waktu itu. Saya pernah nggak bisa S3. Saya S1 aja pilek saya. Oh iya, kalau S3 ntar meler dong. Jadi mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang sudah menjalani pendidikan atau akademis pun dengan menggunakan Ruang Guru ini juga bisa kan? Sangat terbantu. Sangat terbantu. Dan juga orang yang misalnya tidak bersekolah atau misalnya terbatas dia kayak orang-orang tadi yang Mas Iman cerita. Dia belajar ini juga sangat membantu juga ya. Intinya selama ada niat, ada jalan lah ya. Dan ini sekarang jalannya udah dipermudah, tinggal kita mau mengambil kesempatannya apa enggak gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Dasar apa yang membuat Mas Iman ini bikin Ruang Guru? Jadi saya pribadi sebenarnya datang dari keluarga yang sederhana. Jadi kalau banyak orang ngelihat sekarang, oh Ruang Guru besar, mikirnya anak orang kaya gitu ya. Saya tuh anak ke-6 dari 6 bersaudara, bungsu gitu ya. Tapi saya orang pertama di keluarga saya punya gelar sarjana. Jadi di keluarga saya itu bapak saya cuma lulusan SMP, ibu lulusan SMA gitu ya. Bukan pendidikan tinggi lah kalau kata orang gitu. Jadi saya selalu berpikir gimana, dan dulu karena tinggal di daerah, saya selalu iri gitu. Kok Ellen punya kesempatan gitu ya, bisa belajar bagus, guru-gurunya bagus, sekolahnya bagus. Nah, ketika saya dapat pendidikan yang bagus sekarang, saya pengen gimana caranya lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia punya kesempatan yang sama. Jadi, mau dimanapun mereka berada, apapun latar belakang ekonominya, suksesnya bisa bareng-bareng. Suksesnya bisa bareng-bareng. Luar biasa. Benar sih. Ya, mungkin usia kita udah segini ya. Kalau dulu kayaknya, waduh bahagia banget. Sekarang buat anak-anaknya. Iya. Nah, kalau orang yang sudah download mungkin sudah mengerti, yang sudah mengunduh ya. Ini pertanyaannya, kalau udah download si fitur Ruang Guru gitu, kayak saya nih misalkan buat anak saya nanti, susah gak sih, ribet gak sih? Kan ada orang tua yang, aduh nanti ribet gak ya? Kalau buat anak kita, aduh nanti ribet, nanti saya harus gimana, ngapain? Ya sebenarnya gampang banget. Jadi ini orang tinggal download tadi ya ke Play Store, download sendiri, daftar juga semudah kayak daftar WhatsApp atau yang lain, gampang banget gitu ya. Nanti bayarnya pun juga mudah sekali. Banyak orang, aduh bayar online gimana ya gitu. Bener. Ini bisa di minimarket mana aja. Oh, bisa? Bisa ada, bisa langsung gitu ya? offline bayar cash, nanti tinggal diaktifin juga bisa. Bisa bank transfer, bisa segala metode pembayaran bisa gitu ya. Intinya sih dicoba dulu gitu. Jadi jangan takut dengan, wah ini susah, ini sulit. Coba dulu, lihat sendiri dan buktikan gitu. Gitu tuh. Gimana Nes? Ya. Udah jelas semuanya? Aman sih, udah kebayang kalau begitu, udah jelas banget. Apalagi diinfoin sama co-foundernya langsung. Mas Iman, terima kasih banyak ya. Makasih. Jadi saya udah terbuka sekali seperti apa. Gak takut lagi. Kan orang masih berpikir kayak tadi, ribet gak? Aduh ini gimana ya? Buat anaknya gimana? Ternyata aman. Daftar deh, gue soalnya udah. Anak gue udah daftarin di bimbel online Ruang Guru. Oh, oke. Thank you buat Mas Iman ya, sudah berbagi informasi kepada kita mengenai bimbel online di Ruang Guru. Yang mudah-mudahan yang nonton bisa ikutan juga mencoba dulu ya. Coba dan merasakan hasilnya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi Mas Iman. Makasih. Sukses. Thank you ya. Sukses Nanti kita akan lanjut lagi di sini. Oke, kita kembali lagi di Ini Talk Show Ruang Guru. Rizka, sejak Melody menikah, kamu masih sering ketemu nggak sama Melody? Kalau ketemu sering banget sih. Sering ya. Karena dia kan JM JKT48 Theater. Jadi sering, cuma rasanya beda gitu. Karena udah punya suami sekarang ya, jadi kewajibannya juga mungkin tanggung jawabnya lebih ke suami. Aku sih lebih ngerasanya kemarin dia masih joget-joget bareng gitu, terus sekarang dia cuma ngeliatin doang. Kayaknya gatel gitu. Satu saat mungkin dia juga kepengen lagi, diobati dia aja, disuruh aja joget, pasti juga mau. Kangen sebetulnya. Apa perbedaan yang sangat terasa sih sebetulnya sejak Melody menikah? Dia makin kayak ibu-ibu sih. Ya bagus daripada kayak bapak-bapak. Dia mungkin lebih kelihatan dewasa. Iya, lebih kelihatan dewasa. Terus aku ngerasanya di rumah sepi sih, jadinya
kayak biasanya aku tuh kalau di rumah ngobrol sampai suka jadi cekcok gitu kan, kayak berisik gitu sama mama juga. Terus sekarang kayak aku jadi kayak anak tunggal gitu di rumah. Oh, tadi kalian berapa saudara sih? 3. Melody? Melody, terus Melody punya kakak lagi. Oh, yang paling besar ada lagi kakak? Ada. Cewek juga? Tapi dia kerjanya di luar kota kan, jadinya kayak di rumah biasanya cuma ada aku sama Mbak Imil doang. Tapi itu juga jarang sih dulu. Sekarang aku kayak anak tunggal gitu Sendirian jadinya. di rumah ya. Oke, Bang Kubil AJ nih. AJ itu apa sih Bang? Anak Jakarta. Oh, anak Jakarta. Anaknya, Saya baru tahu. Anaknya Juhro. Anaknya Juhro. Adiknya Jujun. Adiknya. Banyak keluarganya. Bang, ada cerita unik apa nih Bang? Bang Kubil katanya pernah bercita-cita jadi ABRI. Iya. Tapi karena tingginya Iya. semekor ya? Semekot. Semekor tuh apa sih? Semeter kotor. Nggak nyampe semeter berarti ya, jadi minder gitu Bang? Iya, iya dulu zamannya masih kecil-kecil ya kan, masih zamannya SD kan bisi buku dia ya ini cita-cita sama cita-cita pengen jadi ABRI. Wah, kebenaran saya memang babi juga ABRI sih dulu sih. Dari Angkatan Darat. Udah sempet ini nyoba atau misalnya Gimana mau daftarin? nyoba, begitu mau daftar juga udah pasti nggak diterima. Salah satunya itu syaratnya Iya, harus syaratnya kan mesti tingginya. badannya mesti tinggi gitu kan. Akhirnya jadi Jadi seniman sekarang jadi seniman deh. ya. Gak apa-apa Bang, seniman kan juga tiba-tiba besok dapat profesi. Maksudnya jadi perannya sebagai ABRI kan bisa juga. Iya, insya Allah. Oke deh, terima kasih. Ada nggak ngapa-ngapain. Kita duduk doang nggak ngapa-ngapain. Enggak, jadi dilewatin jadi kayak stasiun Iya. kecil gitu dilewatin. Pak RT. Ush, Mana ya tadi? Nih. double sticky jagung coba lihat. Wih. Double sticky jadi dari jagung begini. Ngapain Pak RT jadi beginian? Jadi ninja? Tahu perlu lah gue suruh jadi ninjo. Ninja. Gimana Wil? Baik. Baik. Wil? Ya. Ya. Gimana? Baik. Wil? Baik. Duh, dandan dari sore gue gerah ini. Mulutnya Buka aja, mana buka. mulutnya? Ah, kelihatan gitu, mukanya. kelihatan. Ketarik tuh matanya. Itu matanya. Matanya. Matanya Matanya ketarik. Matanya ketarik. Apanya? Matanya. Nih, mata. Mata. Iya. Ah, gitu. Palanya ketarik. Aduh. Begini kalau serba bisa nih. Cih. Bukan serba bisa, serba budeg. Kupingnya hilang, kupingnya. Kupingnya hilang. Ya, kelipet kupingnya. Nggak kelipet aja susah denger. Gimana Teh? Kenapa jadi beginian nih? Ada acara apa? Ninja. Iya, ada acara apa? Lurah. Nggak dandanannya begini, kenapa dandanannya begini? Tiba-tiba kok dandanannya jadi begini? Bagaimana kelihatannya? Hah? Hah? Aduh, kan. Ini lurah udah macem-macem aja maunya. Emang tuh lurah tuh. Hah? Lurah emang macem-macem. Lurah. Iya, lurah macem-macem dia. Dia nyuruh gua. Nyuruh apa? Jadi ninja. PRT. Lurah manggil. Gua dipanggil. PRT. Gitu. Ada apa, Lur? Ada apa lurah? Ada apa lur? Ada apa Pak Lurah? Oh. Lur. Ngomongnya singkat-singkat. Lurah, ada apa? Udah, PRT, cepetan, Jakarta. Jadi ninja. Pak Lurah bilang begitu? Makanya dengerin apa lagi? Saya dari tadi udah dengerin, kuping Bapak sepi. Cepetan, dia bilang. Jadi ninja. Pak Lurah ngomong gitu. Apaan lo? Pak Lurah ngomong jadi ninja gitu, Pak RT. Siapa? Pak RT. Bukannya Pak Camat. Pak Lurah. Aduh. Jadi ninja, ya gue nyari, habis setengah mati gue nyari nih. Pacul ada nggak Gue pacul? nyari muter-muter nih, nyari-nyari sono, gue dapet.
Apa setengah budek gua. Bapak bukan setengah budek. Udah budek permanen. Udah budek permanen, Bapak. Permanen. Gua cari akhirnya berhasil juga. Nah, Masa jadi ninja? Buat apa coba RT jadi ninja? pada waktu itu, Bukan itu yang saya tanya. Kenapa juga Pak RT mau jadi ninja? Untuk apa? Acara apa? Kan nggak ada acara apa-apa. Yang kasih tahu siapa? ngomongnya di situ banyak sih. Ada Mang Saswi. Oh, Saswi ada di situ. Yang ada di situ Mang Saswi doang. Tadi saya ngomong begitu, saya cakar deh kuping lama-lama. Mang Saswi sama gua di situ. Di depan Mang Saswi, PT. Dia bilang PT jadi ninja. Lurah tuh yang ngomong gitu, Pak RT. Saswi. Saswi, bukan lurah. Orang kata Saswi. Bang Saswi. Saswi. Bang. Nah, berhasil kan, Mang? Udah dapat. Nih. Ya apaan? Nah ini pakai dananya begini katanya suruh Bang Saswi. Bukan. Lah? Itu dicariin Pak Lurah itu kan mau ada Bang, rapat. Itu Karang Taruna. Dengerin ya bener dengerinnya. Ada rapat Karang Taruna. Ah. Ada pembagian tugas. Tuh. Saya bagian konsumsi. Ini suruh nyari meja buat meeting gitu. Udah, Meja? langsung. Dari meja. Meja, dengerin. Meja. bukan- Meja. Itu jagung. Ini kok Kan jadi ada, ninja? Mang Ini? Saswi ada, lu nggak percaya? Emang iya ada. Ada kan? Tuh. Nah ini tuh pakaian dananya Ini begini. pembagian tugas. PT Diulang lagi. depan Mang Saswi ya? Iya, ada. Tuh. Ada. Disuruh ngapain? PT. Saya Jadi- bagian konsumsi, jadi- cari makanan. Diam dulu, itu yang ngomong. Ya, saya bagian konsumsi. Kamu cari konsumsi. Pak RT cari meja. Cari meja kan? Cari meja. Bukan jadi ninja kan? Jadi ninja. Nah ini dandanannya begini. Dianya kagak ngerti nih. Salah, Teh. Tuh, kata juga. Tuh. Dia udah mengerti. Oke, Ya kan pada waktu itu pada kumpul. Ada Mang Saswi. Udah salah, udah salah. Meja itu Ada ditungguin. Pak Lurah manggil gua nih. PRT, dia bilang udah cepetan jadi ninja. Nih saksinya nih. Cari meja. Itu. Cari meja. Ini. Nyari meja. Rizka, Teh. yang bisa menyelamatkan kita semua cuman kamu. Karena dia ini adalah kupingnya kuping keranjang. Bukan matanya yang keranjang. Dia cuma mau denger sama cewek. Coba kamu tanya deketin. Bukannya jadi ninja, Kamu tapi deketin. suruh cari meja. Jangan lupa istighfar ya. Ya. Bukannya suruh cari meja ya, bukan jadi ninja. Bukan, kamu kasih tahu. Suruh nyari meja. Iya, cari meja. Bukan ninja. Bukan. Lurah nyuruhnya. Pak RT kan ganteng, Iya. harus cari meja. Oh begitu. Berarti nyari meja bukan jadi ninja. Iya. Mana nih? Salah, Andre. Salah, Andre. Malu. Malu dia, malu. Salah. Sini aja. Oke, masih bersama bintang tamu kita ya kan. Ini kalau Bang Kubil nih pasti ya usia sudah tidak muda lagi. Tapi tetap aktif di dunia hiburan Indonesia. Amin. Itu gimana tuh Bang? Apalagi kalau syuting sinetron kan apal banget itu. Jadwalnya pagi ketemu pagi. Gimana caranya biar tetap stamina gitu? Fit. Ya tentunya pola tidur kali ya, pola makan juga. Pola Terus tidur sama- kan gimana kalau Ya, syuting? kalau misalnya syuting lagi break ya usahain Tidur? ya sebentar ya katanya sebentar tidur. Oh. Sama kebiasaan ya sekarang sih Bang Kubil kebiasaannya kalau tiap pagi tuh habis udah hampir berapa tahun ini setiap bangun tidur setelah subuh itu minum air hangat tuh 1 muk tuh. Satu muk ya kan. Itu pola itu aja. Habis makan juga jadi usahain nggak makan minum es, udah ngindarin minum es. Jadi habis makan juga airnya air hangat gitu aja sih. Gitu aja sih. Ini sederhana gitu ya? Sederhana banget. Ya. Sama sekarang lagi Bang Kubil lagi konsumsi itu daun binahong. Karena kebenaran di belakang rumah tuh ada daun tumbuh nanam daun binahong.
Jadi dimakan tuh tiap hari 10 lembar, 10 lembar. Di airnya direbus gitu? Enggak, langsung aja dimakan Bang Andri. Kalau orang bilang katanya kan direbus Bang, aku bilang udah tanggung direbus-rebus makan aja udah. Dibersihin doang gitu. Iya, bersihin. Khasiatnya apa Bang? Hah? Khasiatnya? Ya alhamdulillah sih ya, artinya ada ya buger aja sih gitu, bugar gitu kan. Boleh juga nyobain tuh binahong. Binahong. Dan Emang tahu? Belum tahu. Dan jarang itu juga. Jarang jarang ada. Nanti kita cari deh. Iya. Nanti ngomong-ngomong soal kesehatan Bang, ini saya mau ngundang seseorang, mungkin bisa berbagi pengalaman juga. Ini bisa dibilang dia ini orang yang manusia terkuat di bumi. Makanya mungkin kita banyak mengambil tips-tips dari dia nanti. Ya, belajar. Namanya Samson. Samson. Iya. Ntar dia, Samson. Pakai Samson. Mau dibenerin tapi beda. Mau dibenerin, Ben. Oh, Samson Android berarti itu. Kenalkan, saya Samson. Samson saya nama saya Samson. Samson Degile. Bulu ketek kuat. Saya kuat karena bulu ketek. Bulu ketek kuat karena saya. Samson itu berarti teman Tarzan? Itu. Bukan. Ternyata juga dia. Tarzan Udah ngomong kayak beda. Tarzan. Tarzan hutan. Ya. Samson kota. Oh, Samson. 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 Orang luar negeri. Orang. Tapi di Betawi. Iya. Samson membela orang Betawi. Siapa yang tahu dibela sama Samson dong? Saya waktu itu Belanda, bapak saya company datang, saya usir. Berarti bapaknya yang diusir apa company-nya? Company. Company bapak saya. Oh, bapaknya company. Ya. Samson ini kan dibilang manusia terkuat di bumi. Iya. Bagaimana rahasianya? Ini. Bulu ketek. Kalau ini tidak ada, saya lemas. Masa? Coba. Kekuatannya di situ? Itu. Ini lagi beda lagi. Lemas. Coba kalau dua-duanya Pak Haji. Jangan, dua-duanya mati. Oh, berarti benar kekuatannya dari sini. Iya. Baunya kayak gimana sih ketek Samson? Sama, acem. Iya, saya penasaran. Ini apa Bang Samson? Ini untuk latihan olah. Nyanyi dong lagu Bila yang tertulis. Tertulis. Saya tidak suka lagu Samson. Tapi kan Samson. Tapi saya bukan grup band. Saya sukanya lagu ini. Judika. Ini berat nggak? Judika. Yang mana? Judika. Berat ya? Orang lain berat banget itu pasti Pak Haji. Hati-hati, berat. Berat. Ah. Ya Allah, Bisa aja nih beratnya. Kamu miringnya. Modus. kok tahu aja Samson? Tahu. Feeling sama. Berat banget ya. Iya. Itu enteng. Copot. Rusak deh, aduh aja. Kamu ganti rugi. Itu buat biar kuat. Ya ini. Ya. Samson, pakai Ada apa lagi tuh? Samson, ini pakai jamu nggak? Tidak. Tidak. Jamu pakai itu. Malah jauh ya Kamu Pak. bisa di situ? Enggak. Latihannya gimana Son? Harusnya Latihan. sampai guling-guling tuh digituin Samson. Ada. Samson. Kuat banget. Mana ini? Ini boleh digelindingin nggak Samson ini? Boleh, bebas. Samson. Iya. Samson. Iya. Pitak Son. Iya. Ini di patuk burung. Oh, katanya kuat, masa dipatok burung? Iya. Pitak. Namanya burung mahal. Oh, kok bisa? Dari mana? Beli bis. Bukan yang digoreng itu Mas. Iya. Beli bis, soalnya burung aja beli bis. Beli bis, oh iya beli bis. Ada apa lagi Tidak. buat kekuatan? Ini aja. Itu apaan yang merah sih Samson? Ini apa Itu itu? rahasia kuatnya ya? Oh, Ya. Samson latihan marawis ya? Bukan. Nah itu? Ini. Itu ya? Ini daging. Lagi. Paha anak dinosaurus. Wow, gede banget.
Bukannya latihan, bukan Dan dia latihan marawis. bisa membelokkan linggis. Oh iya? Lihat. Ini saya kalau latihan skipping. Skippingnya pakai lantai. Keren amat. Biasa. Wow. Awas kena meja, Samson kena meja. Tunggu. Kok nggak diginiin gitu? Saking cepatnya jadi diem. Oh, saking cepet dia. Seperti bumi berputar cepat Iya, iya. diem. Dan dia bisa berjalan di atas rantai. Bau oli. Konsep beneran berarti. Coba lihat. Berjalan di atas rantai dia bisa. Berjalan di atas rantai. Waduh. Wow. Ini perlu kekuatan. Naik, gaib. naik. Naik lagi, Wah, keren. lagi. Ah. Hebat. Kan berjalan di atas rantai. Iya, coba, gini. Coba. Berjalan di atas rantai. Kan jalan. Kalau Di atas rantai, ya. Kalau gini, jalan di begini. bawah rantai. Berjalan di bawah rantai. Tadi atas. Di atas. Iya sih. Samson, Ya. lahir di Ciamis ya? Iya. Ya, waktu itu bapak saya kawin sama orang Ciamis. Iya, orang Ciamisnya kawin sama bapak saya. Iya. Ini bolak-balik emang dia pasti. Minta tips dong Biar biar kuat. dong, biar kuat. Yang pertama, kekuatan itu ada dalam diri kita. Oke. Jadi kita harus kuat. Itu. Gimana jawabannya? Emang itu cuma gitu di mana-mana Iya. juga. Jadi Artinya selalu positive thinking. Maksudnya tenaga biar kuat gitu loh. Olahraga. positive thinking apa ada Andres Tingki ada? Bukan. Bukan. Siapa Andres Tingki? Itu artis Indonesia. Tidak kenal. Mau saya kenalin nggak? Mau. Siapa? Tidak ada di sini. Dibuka dengan wah. Wah. Jadi kalau mau belajar di rumah saya saja. Punya tempat fitness. Saya bikin bimbel olahraga. Wah. Bimbingan belajar olahraga. Wah. Kalau begitu terima kasih Mas Samson sudah hadir di ini talk show ya. Sehat selalu pokoknya semangat ya. Terima kasih. Terima kasih buat Priska. Terima kasih. Terima kasih Bang Gubil. Terima kasih. Terima kasih penonton yang ada di studio juga pemirsa yang ada di rumah. Seperti biasa saksikan ini talk show. Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam dan ada ini weekend Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi masih di ini talk show.